Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Nurul Indarti Sivilokonom Chan Merch PhD selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Salazmi Mawada, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Perancangan Model Bisnis Platform Nusantara dan Rasa. Yang menjadi latar belakang pada penelitian ini adalah Indonesia memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa khas dari setiap masing-masing daerah. Namun meskipun Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa, kuliner Nusantara mulai tergeser oleh kuliner modern, didukung oleh kemudahan akses terhadap restoran cepat saji dan platform online yang lebih banyak menawarkan pilihan kuliner modern dibandingkan dengan kuliner Nusantara, sehingga menyebabkan penurunan perhatian terhadap kuliner Nusantara. Pertumbuhan pesat penjualan makanan secara daring di Indonesia berdasarkan data laporan dari US Department of Agriculture menunjukkan ada peningkatan dari $633 juta pada tahun 2019 menjadi 3,78 miliar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peluang besar bagi platform digital kuliner Nusantara untuk menjadi jembatan antara pelaku usaha tradisional dan konsumen modern. Platform yang sudah ada seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Kulinerku, dan Tokobuy memiliki cakupan luas tapi tidak secara khusus mengkurasi kuliner Nusantara sehingga meninggalkan celah pasar yang dapat diisi oleh Nusantara dalam rasa. Selanjutnya, platform Nusantara dalam Rasa dirancang sebagai marketplace kuliner yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli makanan, tetapi juga sebagai ruang apresiasi dan edukasi terhadap kekayaan gastronomi Indonesia. Nusantara dalam Rasa memiliki visi yaitu menjadi platform representasi kuliner yang menghubungkan kekayaan rasa Nusantara dengan masyarakat luas, melestarikan warisan kuliner Indonesia, serta memberdayakan UMKM dan pelaku usaha kuliner di seluruh penjuru negeri. Fitur utama dari platform Nusantara dalam Rasa yaitu peta interaktif, di mana pengguna dapat menelusuri kekayaan kuliner Indonesia berdasarkan wilayah. Selanjutnya ada blog kuliner yang memuat kisah inspiratif UMKM dan artikel edukatif untuk menambah pengalaman kuliner yang lebih bermakna. Kemudian ada rekomendasi kuliner berdasarkan lokasi pengguna. Selanjutnya tersedia fitur pembayaran dengan berbagai pilihan metode dan opsi pengiriman melalui mitra logistik yang terpercaya, serta dilengkapi dengan fitur rating dan ulasan untuk menilai tingkat autentik dan kualitas makanan atau produk dari pelanggan yang nantinya dapat menjadi bahan evaluasi pelaku usaha dan juga tim pengembangan platform. Rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kuliner Nusantara dalam menjangkau pasar yang lebih luas di era digital, kurangnya pengetahuan tentang pemasaran online, serta minimnya infrastruktur pendukung seperti platform dan distribusi yang membuat produk mereka sulit berkembang. Meskipun kuliner Nusantara merupakan warisan budaya yang kaya, belum ada platform digital yang secara serius memfasilitasi promosi dan perdagangan kuliner Nusantara secara sistematis, sehingga kuliner Nusantara terancam oleh dominasi makanan cepat saji global, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, pelaku usaha khususnya di daerah terpencil menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital sehingga sulit mengelola logistik, memenuhi standar kemasan, dan memastikan keamanan pangan yang diperlukan di platform daring. Untuk pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana peta empati dari dua segmen pelanggan platform Nusantara dan Merasa, bagaimana model bisnis platform Nusantara dan Merasa, dan bagaimana kelayakan finansial pada bisnis platform Nusantara dan Merasa. Dan untuk tujuan penelitiannya yaitu menganalisis peta empati dua segmen pelanggan platform Nusantara dan Merasa, merancang model bisnis platform Nusantara dan Merasa, dan mengkaji kelayakan finansial pada model bisnis platform Nusantara dan Merasa. Untuk manfaat penelitiannya yaitu bagi dunia akademis menjadi referensi model bisnis kuliner berbasis kekayaan lokal dengan sentuhan modern dan digital. Bagi dunia praktis dapat menjadi panduan strategis bagi pelaku usaha dalam menghadapi dinamika industri kuliner. Bagi masyarakat, penelitian ini turut mendukung pelestarian dan promosi budaya kuliner secara relevan di era yang modern. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka yang pertama yaitu perancangan model bisnis. Perancangan model bisnis merupakan proses merancang transaksi, mengidentifikasi pelanggan, dan menentukan cara menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Tujuannya yaitu menciptakan nilai, membangun keunggulan kompetitif, menyelaraskan strategi, serta mendukung inovasi. Salah satu pendekatan umum yang umum digunakan dalam perancangan model bisnis yaitu kanvas model bisnis. Selanjutnya, platform multisisi memiliki peran sebagai penghubung antara dua atau lebih kelompok pengguna yang saling bergantung. Tujuannya yaitu untuk membangun ekosistem kolaboratif yang terbuka, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jangkauan pasar. Proses bisnisnya melibatkan penciptaan nilai melalui interaksi antar dua atau lebih kelompok pengguna dalam sebuah ekosistem digital. Yang terakhir, kuliner Nusantara. Kuliner Nusantara merupakan bagian dari warisan budaya yang merepresentasikan identitas bangsa Indonesia, mencakup kegiatan persiapan, pengolahan, dan penyajian makanan. Kuliner Nusantara memiliki potensi ekonomi yang besar dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan melalui transformasi digital. Kuliner Nusantara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama yaitu makanan utama seperti nasi liwet dan papeda, makanan ringan atau kudapan seperti getuk dan lapet, dan yang terakhir minuman seperti bir peletok dan teh talua. Desain penelitian ini menggunakan mix method di mana kualitatif digunakan untuk menggali proposisi nilai serta merancang elemen model bisnis berdasarkan wawancara mendalam dengan pelaku usaha dan pengembang platform. Dan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan terukur tentang preferensi dan ekspektasi calon pelanggan melalui survei dan perhitungan analisis kelayakan finansial. Untuk kualitas penelitiannya diukur dari validitas dan reliabilitas. Validitas dari instrumen survei dirancang secara sistematis dengan 6 indikator peta empati, sedangkan validitas wawancara dijaga dengan melakukan pengecekan ulang transkrip wawancara. Selanjutnya, untuk reliabilitas survei, kuesioner disebar dalam
format Google Form untuk konsistensi dan reliabilitas wawancara dijaga dengan menyusun protokol wawancara yang baik termasuk persiapan alat dan daftar pertanyaan. Unit analisis pada penelitian ini ada 3, yaitu calon pelanggan, pelaku usaha kuliner Nusantara, dan pengembang platform. Untuk metode analisis data kualitatif menggunakan analisis konten kualitatif untuk memproses data wawancara. Tahapannya meliputi transkripsi wawancara, penilaian ulang, dan mengelompokkan informasi ke dalam kode atau kategori menggunakan aplikasi Atlas.ai untuk menemukan pola. Selanjutnya, untuk kuantitatif menggunakan statistik deskriptif untuk menginterpretasikan hasil survei seperti frekuensi kemunculan jawaban dan distribusi data responden. Data ini kemudian digunakan untuk menyusun peta empati. Selain itu, analisis kelayakan finansial dilakukan dengan menghitung net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan payback period atau PP berdasarkan asumsi yang diperoleh dari survei dan data pasar. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 metode, yaitu survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan dengan kuesioner disebar melalui Google Form selama 3 hari kepada 85 responden untuk mengetahui karakteristik, perilaku, dan preferensi calon pengguna. Metode survei ini menggunakan purposive sampling. Dari survei yang telah dilakukan, maka didapatlah profil responden seperti data berikut ini. Selanjutnya, untuk wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi dari 2 pelaku usaha kuliner Nusantara dan 1 pengembang platform. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dan direkam untuk ditranskripsikan. Informasi narasumber dan protokol wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat pada data berikut ini. Berdasarkan hasil survei kepada calon pelanggan, maka dapat disusun peta empati calon pelanggan seperti data berikut ini. Hasil peta empati dapat disimpulkan bahwa sebagian besar calon pelanggan belum mengetahui tentang platform kuliner Nusantara. Namun saat melihat promosi kuliner secara daring, hal yang paling menarik perhatian adalah foto produk yang jelas dan menggugah selera. Calon pelanggan paling sering melihat promosi kuliner Nusantara di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Informasi mengenai kuliner Nusantara juga banyak didengar oleh calon pelanggan dari influencer atau food blogger yang meyakinkan bahwa kuliner Nusantara unik dan autentik sehingga memicu rasa kepuasan saat menikmati kuliner Nusantara, bahkan mendorong calon pelanggan untuk merekomendasikannya secara aktif kepada orang lain. Calon pelanggan menilai bahwa kuliner Nusantara yang dijual secara daring menarik dan layak dicoba. Bagi calon pelanggan, cukup penting untuk mengetahui cerita budaya di balik kuliner dan Nusantara. Ketika ingin mencoba kuliner Nusantara, calon pelanggan cenderung mencari rekomendasi di media sosial. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang calon pelanggan hadapi ketika ingin membeli kuliner Nusantara, yaitu tidak mengetahui di mana harus mencari kuliner Nusantara. Selain itu, terdapat rasa ragu untuk membeli kuliner Nusantara secara daring karena khawatir makanan tidak sesuai ekspektasi serta rasanya tidak autentik. Untuk mengatasi hal ini, calon pelanggan mengharapkan platform Nusantara dalam rasa untuk dapat mengkurasi kuliner autentik dari berbagai daerah serta menyediakan fitur sistem rating dan ulasan yang dapat dipercaya. Calon pelanggan juga mengharapkan ketersediaan pilihan kuliner yang beragam dari berbagai daerah di Indonesia karena hal ini akan membuat calon pelanggan menjadi pelanggan tetap di platform kuliner Nusantara dalam rasa. Kemudian setelah melakukan wawancara mendalam kepada 2 pelaku usaha kuliner Nusantara, maka dapat disusun peta empati seperti data berikut ini. Berdasarkan hasil peta empati diketahui bahwa saat ini minat masyarakat terhadap kuliner Nusantara mengalami peningkatan yang signifikan dan memiliki potensi besar untuk bersaing dengan kuliner internasional. Hal ini memicu pelaku usaha merasa bisnis kuliner Nusantara yang dikelola sudah dikenal luas dan memiliki jangkauan pasar yang kuat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Yakin ini diperkuat oleh adanya pelaku bisnis lain juga tertarik bekerja sama, menunjukkan adanya ekosistem bisnis yang potensial. Dalam menjalankan bisnisnya, pelaku usaha mendapatkan masukan positif dan umpan balik pelanggan tentang kuliner Nusantara. Masukan positif dan umpan balik ini memperkuat motivasi dan mengarahkan pada tindakan proaktif seperti membangun hubungan dengan pelanggan melalui promosi berkala dan interaksi aktif melalui media sosial dengan tujuan memperluas jangkauan serta memperkuat merek. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu berasal dari hambatan geografis yang mempersulit distribusi produk dan keterbatasan promosi. Tantangan ini menjadi landasan pelaku usaha membutuhkan platform yang dapat membantu mereka memperluas jangkauan distribusi, terutama untuk produk yang tahan lama. Pelaku usaha juga membutuhkan platform digital yang dapat menyajikan pengalaman virtual, menampilkan menu dengan rekomendasi yang dipersonalisasi, dan menggambarkan suasana restoran untuk mengatasi hambatan fisik dan geografis yang dialami. Oleh karena itu, terdapat kesesuaian antara peta empati calon pelanggan dengan peta empati pelaku usaha kuliner Nusantara, di mana rasa sakit dan keinginan dari kedua segmen saling melengkapi. Rasa sakit utama calon pelanggan seperti kesulitan menemukan kuliner Nusantara sejalan langsung dengan rasa sakit pelaku usaha yang mengalami keterbatasan promosi dan hambatan jangkauan pasar. Dengan demikian, keinginan pelanggan akan jaminan keaslian dan pilihan kuliner yang beragam secara langsung sejalan dengan keinginan pelaku usaha akan platform distribusi yang efektif. Kesamaan ini membuktikan bahwa platform kuliner Nusantara dalam rasa memiliki peran krusial sebagai jembatan yang mengatasi celah pasar dan menghubungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, untuk mendukung peta empati, dilakukan survei untuk mendalami kebutuhan dan preferensi calon pelanggan terhadap platform kuliner Nusantara. Hasil survei dapat dilihat pada data berikut. Dari data ini terlihat bahwa mayoritas responden mengkonsumsi kuliner Nusantara secara rutin, baik setiap hari maupun beberapa kali dalam seminggu. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar yang aktif dan terbiasa dengan cita rasa Nusantara. Data menunjukkan bahwa mayoritas responden memperoleh kuliner Nusantara melalui pasar tradisional. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun digitalisasi sudah merambah sektor kuliner, interaksi langsung dan pengalaman autentik masih menjadi preferensi utama. Selain itu, mayoritas responden menyatakan bahwa kebutuhan utama dari sebuah platform kuliner Nusantara adalah ketersediaan pilihan kuliner Nusantara yang beragam dari berbagai daerah.
Mayoritas responden menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap penggunaan platform digital untuk menyediakan kuliner autentik Nusantara dari berbagai daerah dengan alasan utama yang berdasar pada keinginan untuk mengeksplorasi kuliner baru dan autentik. Dengan demikian, platform kuliner Nusantara Dalam Rasa memiliki peluang besar untuk menjawab kebutuhan pasar yang sesuai dengan minat dan preferensi calon pelanggan. Untuk memperkuat rancangan model bisnis platform Nusantara Dalam Rasa, dilakukan wawancara mendalam kepada pengembang platform untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai aspek fungsional, yaitu perlunya fleksibilitas untuk menyesuaikan fitur agar sesuai dengan kebutuhan segmen pelanggan, aspek teknis, perlunya penggunaan teknologi yang ringan dan stabil dengan biaya yang efisien, kemudian fondasi krusial yaitu server untuk menyimpan basis data dan kode program, serta sumber daya manusia seperti pengembang platform, desainer UX atau UI, manajer konten, dan tim pemasaran. Kekuatan utama platform terletak pada desain yang bagus dan mudah dimengerti, minim bug, dan memiliki ukuran yang ringan. Selanjutnya, dari data hasil survei, wawancara mendalam hingga peta empati dapat disusun sebuah kanvas model bisnis untuk dua segmen pelanggan platform Nusantara Dalam Rasa, yaitu calon pelanggan dan pelaku usaha kuliner Nusantara. Pada proposisi nilai, segmen pelanggan dan aliran pendapatan dibagi dengan dua garis warna yang menandakan biru untuk calon pelanggan dan merah untuk pelaku usaha. Selanjutnya, untuk biaya modal awal sebesar Rp28.750.000 yang terdiri dari biaya pengembangan platform dan biaya pendirian perusahaan, dan untuk biaya operasional pada tahun awal sebesar Rp166.561.872 untuk biaya tetap dan Rp129.142.600 untuk biaya variabel. Aliran pendapatan pada tahun awal diasumsikan sebesar Rp63.500.000 yang terdiri dari komisi transaksi, layanan platform, langganan premium, dan iklan. Pada tahun awal diasumsikan jumlah transaksi sebesar 10.000 transaksi dengan nilai rata-rata tiap transaksi sebesar Rp50.000. Selain itu, diasumsikan pelaku usaha yang menggunakan platform Nusantara Dalam Rasa sebanyak 200 pelaku usaha dan yang menggunakan langganan premium sebanyak 50 pelaku usaha per tahun. Dari data tersebut, maka dapat dilakukan analisis kelayakan finansial di mana nilai NPV sebesar Rp633.521.887 yang menandakan NPV bernilai positif. Sementara IRR diperoleh sebesar 45% lebih besar dibandingkan suku bunga Bank Indonesia yang digunakan untuk acuan, yaitu 5% per tahun 2025. Periode pengembaliannya selama 3 tahun 4 bulan. Rencana aksi untuk platform Nusantara Dalam Rasa dibagi menjadi 3 tahap utama. Tahap pertama yaitu persiapan yang akan berlangsung dari Agustus 2025 hingga Juni 2026 dan mencakup riset pasar, pendirian perusahaan, pengembangan platform, dan perekrutan mitra bisnis serta pelaku usaha. Setelah fondasi bisnis terbangun, tahap pelaksanaan akan dimulai dengan peluncuran publik, diikuti strategi promosi yang gencar di media sosial dan kolaborasi dengan influencer untuk menarik pelanggan. Terakhir, tahap evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau kinerja platform, melakukan perbaikan teknis, dan mengembangkan strategi bisnis agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan pengguna. Berdasarkan analisis kelayakan finansial, model bisnis platform Nusantara Dalam Rasa dinilai sangat layak untuk diimplementasikan. Hal ini didukung oleh 3 indikator utama: nilai net present value yang positif sebesar Rp633.521.887 yang menunjukkan proyek ini akan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Lalu ada internal rate of return sebesar 45% yang jauh melampaui suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 5%, mengindikasikan tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi dan menarik. Terakhir, payback period yang cepat yaitu 3 tahun 4 bulan, menunjukkan modal awal dapat kembali dalam waktu yang relatif singkat sehingga risiko investasi pun menjadi lebih rendah. Mitigasi risiko yang diterapkan oleh platform Nusantara Dalam Rasa terbagi menjadi 6, yaitu risiko industri mencakup perubahan tren konsumsi dan persaingan dengan kompetitor. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu penyesuaian strategi dan proposisi nilai. Risiko finansial mencakup kendala arus kas dan fluktuasi biaya operasional yang dapat dimitigasi dengan pemilihan mitra pembayaran dan komisi yang kompetitif. Risiko operasional mencakup kendala proses harian dan perselisihan antara pelanggan dan pelaku usaha. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu penyediaan tim dukungan yang cepat tanggap. Risiko keamanan data dan privasi seperti peretasan dan penyalahgunaan data yang dapat dimitigasi dengan penggunaan enkripsi end-to-end dan merancang kebijakan privasi dan melakukan audit berkala. Risiko hukum dan regulasi mencakup perlindungan konsumen, perizinan bisnis, dan pajak. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu memahami peraturan yang relevan terkait bisnis dan menaatinya serta berkonsultasi dengan ahli hukum. Yang terakhir, risiko teknologi seperti server down dan bug pada platform. Hal ini dapat dimitigasi dengan membangun infrastruktur yang fleksibel dan menyediakan sistem salinan data serta melakukan pengujian secara menyeluruh pada fitur baru sebelum diluncurkan. Demikian presentasi tesis saya dengan judul Perancangan Model Bisnis Platform Nusantara Dalam Rasa. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.